Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5 MK Auditing Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Solia Wulandari SE MSc. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Arpiani Padilla dengan NIM 181420110. Yang kedua ada Puja Andini dengan NIM 181420096. Dan yang terakhir ada Siti Uswatul Fuadah dengan NIM 181420086. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai metodologi audit kepatuhan syariah. Yuk simak videonya. Pengertian audit kepatuhan syariah. Secara harfiah, kepatuhan atau syariah compliance dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Syariah compliance adalah salah satu indikator pengungkapan Islami untuk menjamin kepatuhan bank Islami terhadap Islam. Fungsi audit kepatuhan syariah. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2 PBI 2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, pada bab 1 nomor 6 ditegaskan bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex ante atau preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa sih pentingnya audit kepatuhan syariah? Ada 2 poin. Yang pertama yaitu dengan membentuk halal assurance system atau biasa disingkat dengan HAS. Pada tahap awal, manajemen dapat menghemat biaya hukum yang mungkin akan diperlukan di kemudian hari jika elemen-elemen dari rencana usaha atau kontrak perlu dimodifikasi untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu untuk memastikan halal assurance system atau biasa disingkat dengan HAS dan memperkuat sistem pengendalian internal lembaga keuangan Islam untuk mencegah penipuan dan kesalahan kegiatan perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu landasan audit kepatuhan syariah. Nah, landasan audit kepatuhan syariah yang pertama tertera dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari Quran Surat Al-Imran ini menjelaskan bahwa kita harus saling mengingatkan kepada kebaikan dan selalu mengingatkan untuk mencegah dari kemungkaran. Yang selanjutnya yaitu landasan audit kepatuhan syariah dalam Quran Surat Fussilat ayat 33 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayah Shadaqallahul Adzim, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Maka dari 2 ayat tersebut bahwa pentingnya sebuah pengawasan, evaluasi, dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan.
Yang selanjutnya yaitu landasan hukum positif mengenai pengawasan terdapat pada undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 29 ayat 1 yang menyebutkan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan di Indonesia oleh Bank Indonesia. Yang selanjutnya yaitu landasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Dalam pasal 5 menjelaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Metodologi audit kepatuhan syariah. Metodologi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pendekatan prinsip halal dan haram. Metode ini dilakukan dengan cara mengobservasi secara ketat kehalalan dan ketiadaan keharaman sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam praktik kekinian, prinsip-prinsip syariah merefleksikan bahwa aturan ketuhanan atau ahkam syar'i melarang keras prinsip bunga atau riba, ketidakpastian atau goror, judi atau maisir, dan komoditas terlarang seperti khamr dan babi. 2. Ada pendekatan akad. Unsur-unsur halal dan haram berhubungan pada instrumen keuangan yang ditentukan oleh legalitas akad atau kontrak Islami. Akad dapat didefinisikan sebagai penghubung permohonan atau ijab dan penerimaan atau qabul. Adapun kontrak yang terjadi berdasarkan pada pemenuhan 4 prinsip akad, yaitu pembeli dan penjual, harga, objek akad, dan ijab qabul. Pendekatan dokumentasi legal. Tujuan dari dokumentasi legal ini adalah sebagai sarana memberikan rasa aman dalam pelaksanaan transaksi di mana hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara jelas terpaparkan pada kontrak. Yang keempat ada pendekatan maqasid syariah. Prinsip syariah selalu memiliki tujuan dan arah hukum syariah atau dikenal dengan istilah maqasid syariah. Salah satu tujuan dari maqasid syariah adalah penyediaan dan perlindungan hal-hal mendasar atau daruriyat dari seseorang yang jika tidak terpenuhi maka kelangsungan hidupnya akan terancam. Kebutuhan mendasar dalam hukum Islam adalah agama, jiwa, keluarga atau keturunan, akal, dan harta. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pelaporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang kondisi keuangan, keadaan perusahaan, dan perubahan di dalam posisi keuangan perusahaan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghilangkan unsur ketidakpastian atau gharar dalam kontrak keuangan melalui pelaporan yang faktual dari transaksi yang terjadi. Karena itu, pelaporan keuangan harus bisa dipahami, relevan, andal, dan bisa dibandingkan. Seperti yang distandarkan oleh International Financial Reporting Standard atau IFRS. Standar ini secara spesifik mengatur landasan dan juga fungsi auditor eksternal agar menjadi pendukung yang disediakan audit internal. Apakah audit syariah bisa dijadikan sebagai alat ukur pemeriksaan laporan keuangan dan kepatuhan syariah? Apabila audit syariah yang telah diterapkan tidak mampu mengukur laporan keuangan dan kepatuhan syariah suatu lembaga keuangan syariah secara keseluruhan, maka dapat dikatakan bahwa audit syariah tersebut tidak memberikan hasil yang berarti. Dengan kata lain, tujuan yang diharapkan dari diterapkannya audit syariah tidak tercapai. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.